Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sajian berupa salat zuhur. Semoga Allah menerima ibadah kita yang nikmat ini, ya. Semoga Allah menerima sholat kita dan memberikan kita kesempatan untuk menikmati sholat-sholat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, siang hari ini kita idealnya adalah pembahasan tafsir surat-surat pendek di juz 30 untuk bekal kita memahami sholat kita. Akan tetapi kita akan selingi dengan pembahasan salah satu kitab yang menarik bagi kita para pencari ilmu, kitab Ta'dhimul Ilmi, Khulasah Ta'dhimul Ilmi, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana ini menjawab keresahan kita. Siapa? Bagi para pencari ilmu di pondok-pondok pesantren ataupun di halaqah-halaqah, saat ini kita sering mendapatkan lulusan dari pondok pesantren tersebut tidak mampu untuk melaksanakan amal-amal, tidak mengamalkan ilmunya, ya. Banyak para ahlul Quran yang mereka bermaksiat. Informasi para ustadz, ya, melakukan kemaksiatan, entah itu berzina, menipu, dan lain sebagainya, ya. Kondisi semacam itu akan terjawab di dalam kitab ini. Dan juga Bapak dan Ibu rahimakumullah, manfaatnya untuk kita sebagai orang awam yang haus dengan ilmu agama akan menjawab pertanyaan dan rasa penasaran kita. Kenapa kita sejauh ini sudah seusia, ya, tidak lagi muda, namun belum juga memahami agama dengan baik, belum juga dapat mempraktekkan agama ini dengan benar. Pasti kita, ya, kadangkala merasa heran dengan hal tersebut. Kita ini sudah usia seperti ini, tapi kok tidak begitu mengenal, memahami, mendalami agama Islam ini ada apa. Jadi jamaah rahmatullah, jamaah salat zuhur rahimakumullah, seseorang itu sebagaimana disampaikan dalam muqaddimah kitab ini, ya, Khulasah Ta'dhimul Ilmi, seseorang itu ilmunya akan menempel betul di dalam dirinya ketika dia memuliakan ilmu itu sendiri. Seseorang akan mudah mengamalkan ilmunya ketika dia mengagungkan ilmu itu sendiri. Jadi kunci yang pertama kita pegang jamaah rahmatullah adalah bagaimana cara kita mengagungkan ilmu. Ilmu di sini jamaah adalah ilmu agama. Disebut ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama. Karena dikatakan ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan ilmu. Maka dalam kitab ini ada 20 cara agar kita bisa mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, sehingga ilmu itu berkah, ilmu itu tertampung di dalam diri kita dan berbuah amaliyah, berbuah kebaikan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Namun 20 ini saya sampaikan singkat-singkat, tidak mungkin dalam 7 menit, 10 menit kita selesaikan. Insya Allah akan kita bahas pada tiap kesempatan. Tapi secara umum saya bacakan dulu, seperti sebuah buku kita bacakan daftar, ya, daftar isinya terlebih dahulu. Dengan sedikit penjelasan singkat, semoga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara kita mengagungkan ilmu sehingga ilmu itu manfaat buat kita. Yang pertama jamaah rahmatullah, sebelum kita mencari ilmu, kita membersihkan wadahnya, tempatnya dulu. Ilmu itu tempatnya di hati, maka kita membersihkan hati kita agar ilmu ini mau untuk
bertempat di dalam diri kita. Membersihkan hati itu ada dua, membersihkan dari syahwat. Jadi kita mulai mengatur bagaimana kita itu terhindar dari syahwat kepada wanita, kepada harta, pencapaian, kepada dunia ini. Kita alihkan dengan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membersihkan hati kita dari syubhat, yang punya jimat, yang punya cincin ya, berkeyakinan ini dibuang semua dulu. Agar ilmu itu ya bersarang dengan baik di dalam diri kita. Bersihkan hati, banyak istighfar, banyak taubat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita membersihkan wadah ilmu, ya, ilmu itu akan bersarang di tempat kita, akan tinggal di tempat kita dengan nyaman. Yang kedua, kita mengikhlaskan niat kita mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Sejauh ini masa kita belum mampu untuk melaksanakan sholat yang seperti sholatnya Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam, untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Sehari-hari kita hidup, masa tidak bisa mencontoh cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengangkat kebodohan dari diri kita, diniatkan juga mengangkat kebodohan dari keluarga kita. Kita sebagai kepala keluarga jadi panutan anak-anak. Masa mereka mau mencontoh seorang ayah yang tidak memahami agama? Istri akan mencontoh suami yang tidak memahami agama, dan juga yang lainnya. Maka niatkan untuk mengangkat ya kebodohan dari orang lain. Diniatkan juga untuk menghidupkan, menjaga ilmu itu. Karena apa? Warisan yang paling mulia di dunia ini bukan harta, bukan jabatan, tapi adalah ilmu. Nabi tidak mewarisi dinar dirham, tapi Nabi mewarisi ilmu. Jadi kita menjaga warisan itu dengan cara, dengan niat apa? Untuk kita mencari ilmu itu untuk menjaga warisannya Nabi SAW. Dan kita juga niat mencari ilmu agama untuk diamalkan, bukan untuk didebatkan, bukan untuk menjadi lebih pintar, tapi bagaimana kita sendiri selamat ya. Dengan ilmu itu kita selamat, Bapak dan Ibu rahmatullah. Coba kita bayangkan, ilmu tinggal Google, tapi banyak sementara kita belum bisa mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi kita belajar itu dalam rangka biar bisa diamalkan. Yang ketiga, kita mengumpulkan semangat, mengumpulkan kemauan yang kuat, himmah aliyah ya. Dengan cara minta pertolongan sama Allah SWT, mencari sebab-sebab ya agar kita semangat. Caranya kayak apa? Biar kita semangat. Jadi sebelum kita kalau mau ya melakukan sesuatu, biasanya punya daya dorong yang kuat. Cari sebab untuk daya dorongnya itu. Ada salah seorang dokter menyampaikan, saya menjadi dokter karena dulu ibu saya sakit kanker, kemudian tidak ada orang yang bisa mengobati di desa ini, sehingga saya harus menjadi dokter. Sebab itulah dia bisa menjadi dokter. Cari sebab kenapa saya harus mempelajari ilmu agama. Cari. Itu yang membuat semangat kita belajar agama. Yang keempat adalah perhatikan Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik mungkin. Perhatikan, prioritaskan untuk mempelajari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Belajar baca Al-Quran, baca hadisnya dari kitab-kitab Riyadhus Shalihin, kitab Sahih Bukhari, atau dari aplikasi. Perhatikan dua hal ini karena semua ilmu agama sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah langsung kita praktek mencari jalannya untuk mendapatkan ilmu. Langsung daftar, misalkan ada pengajian, langsung daftar, ada online daurah-daurah, langsung datang ke masjid ini, masjid itu, cari jadwalnya ustadz ini di mana. Ini bentuk kita ya memuliakan ilmu itu. Cari. Panjenengan Bapak dan Ibu sudah punya jadwal ngaji teng pundi. Ini penting. Yang keenam adalah memulai dari yang paling penting. Ya, yang paling penting terlebih dahulu. Baru kemudian yang penting, baru yang mubah ya. Ilmu yang paling penting
penting dan yang mubah ya. Jadi yang pertama ya, ilmu yang paling penting untuk kita perdalami di dalam ilmu agama ini adalah mengenal Allah, ilmu tauhid ya. Kita kadangkala belum tentu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu kadang belum tentu ya. Maka kita kenali Allah terlebih dahulu. Kita pelajari ilmu akidah terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah memanfaatkan masa kecil atau masa muda. Kita yang sudah merasa tua sebetulnya masih punya kesempatan untuk belajar agama. Dan kita pikirkan anak-anak kita, bapak dan ibu, mereka masih kecil. Anak yang kecil mondok itu bukan dalam rangka untuk sukses jadi dokter, bukan langkah dalam rangka sukses dunia. Mereka memahami ilmu agama ini agar mereka bisa mensukseskan diri mereka dan juga orang tuanya ya, dunia dan akhirat. Itu tujuannya. Jadi salah kalau panjenengan kita semua memondokkan anak biar dia nanti sukses jadi dokter, biar dia. Dan juga bapak dan ibu rahmatullah, jangan kita berpikiran negatif. Lulusan pondok itu bisa apa sih? Paling bisa kultum, paling bisa ceramah, paling ngajar ngaji. Jadi mohon maaf, ini adalah wawasan yang sempit. Mari kita ya pahami ilmu itu betapa mulia, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari alif ba ta, tapi nilainya di hadapan Allah sangat mulia. Yang kedelapan adalah mempelajari ilmu itu perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak rakus dan melompat-lompat. Tiba-tiba langsung belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, tiba-tiba langsung belajar perbedaan dirasatul firaq, perbedaan firqah-firqah, kelompok-kelompok, perbedaan ini dan itu. Kita belajar dari awal, bertahap, tadarruj ya. Ada konsep begini, bayi itu akan sakit kalau makan makanan orang dewasa. Bayi itu harus makan dari bertahap, bubur, kemudian nasi, tim, baru yang lain. Kalau makanan orang dewasa dimakan bayi, bayi akan sakit ya. Rada keracunan. Jadi harus bertahap. Yang kesembilan adalah bersabar dalam mencari ilmu agama ya. Karena apa? Ya, mencari ilmu agama itu butuh yang namanya kesabaran, karena berat. Orang belajar ilmu agama itu berat ya. Dia harus menempuh jarak yang jauh. Dia harus belajar, kalau mau jadi ulama belajar mondok 7 tahun, 10 tahun, nggak bisa 3 tahun itu langsung jadi ustadz, nggak bisa ya, sangat. Bahkan Ibnu Mubarak sendiri menyampaikan, kami mempelajari adab 30 tahun, kami mempelajari ilmu 20 tahun 20 tahun ya, 50 tahun beliau belajar. Jadi bapak dan ibu rahmatullah, kalau kita ya benar-benar niat mencari ilmu itu sepanjang masa ya, tidak bisa sebentar, harus sabar. Yang ke-10 adalah menjaga adab dengan baik. Adab niku napa? Adab niku aturan-aturan agama, aturan-aturan syar'i ketika berhubungan dengan sesuatu. Adab kepada buku, adab kepada tetangga, adab dengan teman, adab dengan guru, adab di masjid, adab di kamar mandi. Itu aturan-aturan ilmu agama, aturan-aturan syar'i dalam kehidupan kita. Bedanya dengan akhlak nopo? Akhlak niku adalah karakter, suluk. Akhlak itu karakter, kesabaran, tawadhu, ya, ketegasan, itu akhlak. Beda adab dengan akhlak. Yang ke-11 adalah menjaga muru'ah atau kehormatan diri. Sebagai seorang pencari ilmu agama, kita harus berpakaian yang baik, kita berada di tempat yang baik, kita melakukan sikap yang baik. Idealnya orang yang ahli agama seperti apa, ya kita lakukan seperti itu. Yang ke-12 ini penting, jamaah rahmatullah, mencari teman yang solih ya. Teman itu pengaruh, almar'u ala dini khalilihi. Ketika kita mungkin memperhatikan ya, di jalanan kadangkala ada seseorang yang bercadar tapi berteman dengan wanita yang buka aurat, tidak hanya jilbab tapi celana dan bajunya juga sempit. Maka ini berbahaya dan ini tidak bisa seperti itu, karena ya teman akan mempengaruhi
saling mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi. Jadi sedikit banyak akan berpengaruh. Pertama, dia akan memaklumi kemaksiatan temannya. Yang kedua, dia akan mengikuti. Terakhir, dia akan menikmati. Waliyadzubillah. Jadi teman dalam mencari ilmu itu penting. Cari teman yang juga semangat ngaji. Yang ke-13, kunci dalam belajar adalah satu, menghafal, mengulang, dan bertanya. Gak bisa tanpa menghafal, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita mau mempelajari sesuatu, ada sesuatu yang dihafalkan, ada yang dicatat, dihafalkan. Lalu mengulang pelajaran tersebut. Oh, kata Ustadz begini, ya, kata Ustadz seperti ini, ya. Dan bertanya. Jangan sampai kita nggak nanya, bertanya sama yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ke-14, menghormati orang yang berilmu. Para ulama itu kita hormati. Bagian daripada cara kita mencari ilmu adalah menghormati pemilik ilmu. Kita hormati kiai, ulama, para ustadz, para alim. Yang ke-15, mengembalikan permasalahan pada ahlinya. Kalau kita bingung dengan sesuatu, bingung cara wudhu, bingung cara ini, bingung cara itu, tanya sama yang ahli, serahkan. Jangan kita berfatwa sendiri. Sekarang banyak orang itu menyampaikan permasalahan padahal bukan ahlinya. Sebagaimana ya Nabi sampaikan, nanti di akhir zaman ada banyak khotibnya, banyak penceramah, banyak yang ngasih materi, ya. Tapi sedikit ulamanya. Yang ke-16 adalah menghormati majelis ilmu. Kajian itu sesuatu yang mulia, maka kita hormati. Duduk dengan baik, mendekat kepada muallimnya, dan sepanjang kajian kita dengarkan dengan baik. 17, melakukan pembelaan terhadap ilmu. Jadi kalau ada ilmu yang sudah kita pahami, ada orang yang berseberangan, kita sampaikan, ya, kita sampaikan dalilnya ini, kita pahami, dia salah apa benar, kemudian kalau bisa kita sampaikan, kalau enggak kita mundur, ya. Jadi triknya seperti itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, kita membela ilmu yang kita miliki, ya. Yang ke-18, menjaga etika dalam bertanya. Kalau kita sedang ngaji, tanya bukan untuk menyudutkan, tanya bukan untuk ngetes, tanya bukan untuk kita sendiri biar diperhatikan, tapi memang benar-benar bertanya karena kita butuh jawaban. Nomor 19 adalah hati kita harus dipenuhi dengan cinta kepada ilmu. Nanti Bapak dan Ibu rahimakumullah akan merasakan sebuah perasaan cinta yang luar biasa kepada ilmu agama. Kalau sudah ngaji di sini senang, nanti pengen ngaji di sana, pengennya ngaji terus. Ini nikmat, ya. Jadi hatinya sudah cinta dengan ilmu agama. Ya, semoga kita bisa merasakannya, ya, cinta dengan ilmu ini. Yang terakhir adalah menjaga waktu dengan sebaik mungkin, ya. Menjaga waktu. Bahkan para ulama itu mereka makan itu bubur, ya, yang lembut-lembut, saking tidak mau berlama-lama mengunyah. Karena apa? Waktunya nanti habis untuk makan. Bahkan ada ulama yang makan sehari cuman 1 kali, karena pengen segera belajar ilmu agama lagi. Ada yang di kamar mandi, muridnya di luar membacakan hadis, biar ilmu itu masih masuk, ya. Jadi kalau kita sudah cinta, itu 1 detik pun tidak bisa kita lewatkan sia-sia. Bapak dari rahimakumullah, ini 20, ya, cara kita memuliakan ilmu atau mengagungkan ilmu. Dengan cara-cara ini, insya Allah ilmu akan bersarang atau bertempat bersemayam di dalam hati kita, bermanfaat buat kehidupan kita dunia dan akhirat, bermanfaat buat orang lain, dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.